Di awal kisah film ini diperlihatkan dua petarung wanita sedang baku hantam di atas ring. Wajar saja hal tersebut memang adalah pekerjaan mereka sebagai petarung MMA yang cukup profesional. Wanita yang berambut pirang ini bernama Zain dan yang satu ini bernama V. Tampaknya mereka sama-sama memiliki ambisi yang besar untuk memenangkan pertarungan tersebut. Di akhir aksi mereka, V berhasil mengalahkan Zain setelah sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajahnya. Adegan dilanjutkan kepada seorang tentara yang bernama Hasan sedang melakukan perjalanan pulang ke kampung seusai menyelesaikan tugasnya. Ia tergabung dalam pasukan elit Angkatan Udara Malaysia dan untuk saat ini Hasan berpangkat letnan. Dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, ia tanpa sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Bon dan kini ia telah menjadi seorang polisi. Dalam pertemuan tersebut, Bon mengantar Hasan untuk menemui orang tuanya di sebuah rumah susun dan di tengah perjalanan, Bon menyempatkan diri untuk mampir di sebuah warkop dan pada saat itu mereka bertemu dengan dua orang pria yang membuat onar. Sebagai petugas keamanan, Bon memutuskan untuk membawa mereka ke kantor polisi. Di dalam mobil tersebut, dua pria yang ditangkap mengenali Hasan. Bagaimana tidak, Hasan ternyata dahulu adalah seorang petarung MMA yang kini telah menjadi legenda petarung tak terkalahkan. Begitu pula dengan Bon yang dulunya adalah seorang petarung, di mana mereka berdua dulunya bekerja kepada seorang bos gangster yang bernama Raja. Terima kasih, Bun. Singkat cerita, Hasan pun tiba di rumah orang tuanya. Di rumah susun inilah beberapa warga termasuk juga keluarga Hasan tinggal di tempat tersebut. Pada faktanya, rumah susun tersebut adalah milik raja, di mana semua penghuni di sana selalu tunduk kepada raja meski mereka seringkali ditindas. Mereka semua sengaja tidak pergi dikarenakan mereka semua sebagai warga kurang mampu tidak memiliki tempat tinggal selain rumah susun tersebut. Hasan akhirnya tiba di depan pintu rumah ayahnya, namun ia hanya bertemu dengan adiknya yaitu Zain. Bukannya malah dibukakan pintu, Zain malah menghiraukan kakaknya begitu saja. Tak lama kemudian, ayahnya yang bernama Munas menghampiri Hasan. Flashback pada 7 tahun yang lalu, pemerintah pusat berencana untuk menggusur rumah warga di sana. Namun mereka semua menolak dikarenakan di sanalah satu-satunya tempat tinggal mereka. Semua warga pun akhirnya gembira mendengar seorang pengusaha yaitu Raja membeli tanah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal warga. Tak hanya itu, Raja juga memberikan pekerjaan kepada beberapa masyarakat di sana. Namun di balik kebaikannya, Raja ternyata ingin menjadikan semua warga sebagai budak. Dan terbukti mereka sampai saat ini diperlakukan dengan tidak baik, termasuk juga dengan keluarga Hasan. Kembali ke masa kini, kedatangan Hasan hanya untuk mengajak adik dan ayahnya untuk pindah rumah. Hasan berencana untuk membeli sebuah rumah yang jauh dari tempat tinggalnya saat ini. Akan tetapi, ayahnya menolak untuk pindah dengan alasan Zain masih mempunyai hutang kepada Raja dan untuk melunasi hutang tersebut, Munas terpaksa harus bekerja di pabrik milik Raja. 2 tahun ni saya kat Kemenchang. Yalah. Malam harinya Hasan mendatangi Raja dengan maksud ingin bernegosiasi agar Raja dapat meringankan hutang adiknya. Pada saat itu, Hasan bertemu dengan beberapa anak buah Raja yang diketuai oleh Nazmi. Di jalan kau tu lagi bodoh kot. Sebagai teman, Hasan memberi saran kepada Nazmi untuk berhenti menjadi budak Raja. Namun, Nazmi menghiraukan hal tersebut dan langsung menghajar Hasan.
Perkelahian pun terhenti ketika seorang anak buah raja yang bernama Ifrit menjemput Hasan untuk bertemu dengan raja. Sama seperti Hasan, Ifrit ternyata juga petarung legendaris yang luas akan pengalaman bertarung di atas ring. Terlihat raja sedang menyiksa seorang pekerja yang tertangkap basah melakukan korupsi di pabrik miliknya. Raja menyambut kedatangan Hasan dan memintanya untuk segera duduk. Lama betul. Take a seat. Panggil aku Raja. Hasan kemudian memohon kepada raja agar hutang adiknya dapat diringankan. Namun raja menolak dan menyuruh Hasan agar Zain sendiri yang menemuinya. Ketika Hasan ingin keluar dari tempat tersebut, Nazmi dan anak buahnya sengaja menunggu Hasan dan pertarungan pun kembali terjadi. Hasan sebagai mantan petarung kelas berat akhirnya dapat mengalahkan Nazmi yang kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah susun, Zain memberikan obat kepada Hasan karena luka sabetan yang cukup parah. Terlihat hubungan kekeluargaan di antara mereka semakin akrab dan di saat Hasan mengajak Zain untuk menemui raja, Zain malah menolak ditambah dengan sebuah gerakan dari kakinya. Apa aja kau? Terajar orang macam ni, ha? Esok aku pergi jumpa dia. Sebagai pekerja di pabrik milik raja, ayah Hasan yaitu Munir selalu dibuli oleh sesama pekerja di sana. Namun hal tersebut tidak membuat Munir sakit hati dikarenakan ia mempunyai tujuan khusus di dalam pabrik tersebut. Dan di sisi lain, Hasan kembali bertemu dengan Nazmi yang ternyata Nazmi dan keluarganya tinggal di rumah susun tersebut. Tampaknya hubungan mereka membaik tanpa adanya rasa permusuhan. Setelah membeli sebungkus rokok, Bun memanggil Hasan untuk membicarakan sesuatu. Bun mengajak Hasan untuk melakukan rencana penangkapan raja. Merespon perkataan dari temannya itu, Hasan menolak. Apalagi untuk sekarang ini, semua warga di sana masih sangat tunduk kepada raja. Jika aksi penangkapan raja dilakukan saat ini, dapat dipastikan semua warga akan membunuh Bun. San, Zain jadi macam dia orang. Pada malam harinya, Zain bersedia untuk menemui raja. Ditemani oleh kakaknya, mereka pun memasuki ruangan raja. So? Do you have something to say to me? Kemudian Zain meminta maaf kepada raja karena beberapa hari yang lalu ia pernah menghina raja. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, raja meminta agar Zain memakan makanan anjing yang berada di sana. Pada awalnya Zain menolak, namun ia pun menuruti permintaan raja karena sebuah keterpaksaan. Meski telah melakukan apa yang raja inginkan, ternyata raja hanya menganggap hutang Zain masih terlunasi 40% dan 60% sisanya. Raja meminta agar Zain dan Hasan dapat melunasi semua hutangnya tersebut di atas ring dengan melawan kedua anaknya yaitu Vi dan juga Rian. Tanpa banyak berpikir panjang, mereka pun menyetujui permintaan tersebut. Esok harinya pertandingan duo versus duo akhirnya segera dimulai antara Zain dan Hasan melawan kedua anak kandung raja yang lumayan hebat. Di akhir pertarungan tersebut, Zain dan Hasan dapat mengalahkan mereka sekaligus melunasi hutangnya kepada raja. Siapa lagi berani nak campur adik-beradik ni, ha? Kau dah tak marah aku, Dek. Nak bergaduh, aku tak nak bergasak. Itu je aku tahu, Dek.
Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. Ketika dalam perjalanan pulang, Zain dan Hasan diikuti oleh orang tak dikenal. Mereka pun terburu-buru dan menaiki sebuah bis. Namun ternyata di dalam bus tersebut, Vi, Rian, dan juga anak buah ayahnya memang sengaja menunggu Zain dan juga Hasan. Dengan maksud ingin balas dendam atas kekalahan mereka tadi, sebuah pertarungan pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Di tengah pertarungan tersebut, Rian tewas terkena tusukan pisau oleh anak buahnya sendiri. Dan melihat adiknya telah tak bernyawa, Vi memutuskan untuk menabrakkan bis tersebut. Beruntung, Zain dan Hasan masih dapat selamat dan mereka pun bersembunyi ketika mengetahui ada mobil yang menghampiri mereka. Di dalam mobil tersebut ternyata adalah raja yang ingin menangkap Zain dan juga Hasan. Namun ia hanya menemukan Rian yang telah tewas. Dengan penuh amarah, raja memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua di rumah susun tempat mereka tinggal. Hasan berusaha memberitahukan ayahnya bahwa raja akan mengepung rumahnya tersebut. Namun ayahnya yang baru saja mengangkat telepon, ia pun terlambat untuk menyelamatkan diri. I hope you don't mind. Raja dan anak buahnya kemudian menemui Munas dan menanyakan di mana kedua anaknya berada. Akan tetapi Munas malah memberontak dan sedikit keributan pun terjadi. Meski ia memegang golok, Munas akhirnya dapat dikalahkan dan seketika itu juga raja membakar Munas secara hidup-hidup. Zain dan Hasan tiba di tempat itu mencoba untuk menolong ayahnya. Namun hal tersebut tampaknya terlambat. Beberapa anak buah raja yang mengetahui kedatangan Zain dan Hasan kemudian bersiap untuk membunuh mereka berdua. Dan lagi-lagi baku hantam pun tak dapat dihindarkan. Di sela pertarungan, Zain yang keras kepala mencoba untuk menemui raja. Dan untuk Hasan sendiri, ia akan menghadapi puluhan anak buah raja yang berada di bawah. Pada saat itu, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Bon melerai perkelahian tersebut dan menangkap mereka semua, termasuk juga dengan Hasan. Hasan menceritakan kejadian sebenarnya kepada Bun bahwa ayahnya telah dibakar hidup-hidup oleh raja. Dan di saat Hasan menyetujui untuk bekerja sama dengan Bun, Bun kemudian melepaskan Hasan untuk membalas dendam kematian ayahnya. Namun sebelum pergi, Bun memberitahukan sebuah tempat di dalam pabrik milik raja yang diduga telah memproduksi narkoba. Sementara itu Zain yang mencari keberadaan raja, ia pun tiba di pabrik tersebut. Dan tak lama kemudian Hasan datang di tempat itu. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka dikepung oleh puluhan anak buah raja. Sebelum bertarung, semua anak buah raja mendapat telepon dari keluarga mereka masing-masing. Semua keluarga yang berada di rumah susun menyarankan mereka untuk segera pulang dan berhenti menjadi budak raja. Karena sebelumnya Munas telah menjadi korban atas kekejaman yang dilakukan raja. Papaku, mamaku. Maka dari itu mereka semua akhirnya mundur. Dan sebelum menemui raja, Zain dan Hasan mencari sebuah ruangan yang diduga menyimpan narkoba. Dan benar saja mereka menemukan barang tersebut.
Kita bakar semua. Setelah itu mereka pun melanjutkan pencarian di mana raja berada. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan Vi dan juga Ifrit. Dengan demikian pertarungan pun kembali terjadi. Zen akhirnya dapat mengalahkan Vi dan bergegas untuk membantu kakaknya yang sedang mati-matian melawan Ifrit. Namun hal tersebut membuat Zen jatuh pingsan setelah mendapat pukulan keras dari Ifrit. Pertarungan pun dilanjutkan antara Hasan melawan Ifrit yang terkenal sangatlah beringas. Yang kemudian Hasan dapat membunuh Ifrit dengan satu kali pukulan tepat di tenggorokannya. Mereka pun kemudian bergegas untuk menemui raja, namun pada saat itu raja telah bersiap menyambut dengan sebuah pistol. Sebagai anggota tentara, Hasan dengan sangat mudah melumpuhkan raja, sehingga raja akan dijebloskan ke dalam jeruji besi sesuai dengan hukuman yang setimpal. Aku ikhlas. I want to help the community. Untuk menghindari masalah, Hasan menyuruh adiknya Zen agar segera pergi, di mana kemungkinan ia juga akan ditangkap karena kesalahannya. Ketika sampai di luar dengan menyeret raja, Hasan menyerahkan dirinya kepada Bon dan meminta tolong agar Zen tidak disangkut pautkan dalam masalah tersebut. Semua warga di sana kemudian meneriaki Hasan sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka dari cengkraman raja. Beberapa tahun kemudian, Zen akhirnya menjadi seorang tentara. Ia pun mendapat mandat untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Dan disinilah juga film pun berakhir.